Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, semoga kita dalam kondisi yang sehat dan dalam keadaan yang terbaik. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rustandi Zainal Abidin WDR SMSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyajikan video hasil kerja kelompok kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang akan menyimak video kali ini mengenai sistem pemerintahan dan pola kebijakan negara tentang ruang wilayah geografi. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan hasil amandemen. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali, dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya untuk pelajar dan umum oleh tim Grasindo. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar dan bukan untuk mengganti. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR. Proses perubahan lalu dilanjutkan dengan perubahan terhadap pasal yang lebih sulit untuk memperoleh kesepakatan. Politik strategi nasional. Politik strategi nasional atau yang disingkat sebagai Postranas ini disusun dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem manajemen nasional yang berasaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Politik strategi nasional terkait juga dengan cara pelaksanaan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional ini disusun untuk melaksanakan politik nasional seperti strategi jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang. Pola umum pengambilan kebijakan negara dalam pengelolaan ruang wilayah negara. Pembentukan kebijaksanaan pemerintah merupakan hal yang penting dalam kehidupan suatu bangsa. Kebijaksanaan pemerintah yang dimaksud adalah keputusan yang dilakukan oleh pejabat, pemerintah atau negara atas nama instansi yang dipimpinnya. Kebijaksanaan pemerintah tersebut meliputi hampir semua segi kehidupan masyarakat. Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam praktek pemerintahan, kebijaksanaan dapat dibedakan ke dalam kebijaksanaan internal, yaitu kebijaksanaan yang mempunyai kekuatan hukum mengikuti aparatur pemerintah, dan kebijaksanaan eksternal, yaitu yang mengikat masyarakat. Menurut D.A. Sumantri, dalam menyusun kebijaksanaan, hendaknya yang pertama, berpedoman pada kebijaksanaan yang ada,
tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada, berorientasi kepada masa depan, berorientasi kepada kepentingan umum, dan jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kekaburan arti dan maksud. Namun, demikian untuk kepastian bagi pelaksanaan, suatu kebijaksanaan sebaiknya ditetapkan secara tertulis. Kebijaksanaan tertulis dapat berbentuk peraturan perundang-undangan dan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan seperti pidato dan surat edaran. Karena konteks dari pengambilan keputusan ini tentang pengelolaan ruang wilayah negara, maka bisa dibuat dengan berdasarkan pasal 5 ayat 1 mengenai kemerdekaan adalah hak segala bangsa, pasal 20 mengenai pembentukan dan perancangan undang-undang, pasal 25A mengenai bentuk negara Indonesia hingga wilayahnya, dan pasal 33 ayat 3 mengenai sumber daya alam seperti mineral dan batu bara. Salah satu kebijakan yang telah terbentuk mengenai kebijakan pengelolaan tata ruang wilayah negara ini ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-Undang Wilayah Negara dan Kebijakan Tata Ruang Negara. Undang-Undang Wilayah Negara. Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pengelolaan wilayah negara mencakup 3 aspek: kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Artinya, dalam mengelola wilayah negara harus dengan 3 prinsip tersebut. Prinsip kesejahteraan berarti pengelolaan wilayah negara harus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kekayaan alam di dalam negara, baik di darat, laut, maupun udara harus dikelola sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi rakyat dan mampu menunjang kesejahteraan dan perekonomian. Dalam prinsip keamanan, negara harus menjamin dalam pengelolaan wilayah negara tidak terdapat masalah, baik yang ditimbulkan dari rakyat sendiri atau dari negara lain. Penguatan sistem pertahanan dan keamanan harus ditingkatkan, terutama berkaitan dengan batas-batas wilayah negara agar tidak ada ancaman maupun kerugian negara yang ditimbulkan. Sedangkan dalam prinsip kelestarian lingkungan, berarti pengelolaan wilayah negara dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam di dalamnya harus memperhatikan prinsip ekologi, tidak boleh merusak lingkungan, sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan dan memperhatikan prinsip kesinambungan di masa mendatang untuk kepentingan generasi penerus. Undang-Undang Tata Ruang. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk di dalamnya tanah, air, udara, dan benda lainnya, serta daya, yang merupakan suatu keadaan, kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara keberlangsungan hidupnya. Dalam artian lain, tata ruang merupakan sebuah wujud pemanfaatan sumber daya yang berada di bumi oleh manusia untuk keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup. Adapun UU yang mengatur negara dalam pengelolaan tata ruang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang atau UU PR. UU PR mengatur bahwa masing-masing daerah harus menetapkan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, provinsi maupun kabupaten kota. Penetapan RT/RW ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan serta penyelamatan kawasan hutan. Perencanaan tata ruang dari BKTRN atau Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. Data tahun 2007.
Di sini terlihat bahwa ada gambaran pemanfaatan mulai dari prasarana transportasi darat, bandar udara, pelabuhan laut, fungsi kota, hingga jaringan telekomunikasi nasional. Sayangnya kami tidak bisa menemukan data di tahun sekarang, dikarenakan ada batasan dalam pencarian info dan tidak bisa mengakses web resmi dari BKTRN. Namun, bila dilihat dari perkembangan zaman serta teknologi, kemungkinan besar pemanfaatan dari tata ruang negara ini lebih masif dan fleksibilitas dari suatu prasarana terrealisasikan. Contohnya seperti ojek online hingga pemesanan tiket pesawat melalui jejaring internet. Undang-undang tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia. Definisi ini mengandung arti luas. Jika disederhanakan dengan batasan dan faktor yang bisa dijangkau manusia, maka faktor tersebut diantaranya alam, politik, ekonomi, dan keadaan sosial. Dalam artian lain, lingkungan hidup merupakan sebuah ruang interaksi antar sesama makhluk hidup, yang mana dalam ruang tersebut makhluk hidup saling memengaruhi satu sama lain. Adapun UU yang mengatur mengenai lingkungan hidup yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah upaya sistematis yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Sumber daya alam merupakan unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Hal tersebut berarti sumber daya alam bersumber dari alam itu sendiri, yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Contoh dari pemanfaatan sumber daya alam yakni pertambangan batu bara. Dalam hal ini, negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data diambil dari Konservasi Sumber Daya Alam pada tahun 2019 ini menunjukkan sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke sangat bersimpah ruah. Namun sayangnya tidak sedikit yang mengelola pertambangan di Indonesia, kebanyakan atau mayoritasnya dari swasta ataupun asing. Hal ini diakibatkan karena adanya kesenjangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, mulai dari teknologi dan pendanaan untuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut sayangnya masih bersumber dari luar negeri. Undang-Undang Perbatasan Negara, ZEE, dan Ruang Udara Wilayah NKRI. Undang-undang tentang wilayah negara diperlukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tentang wilayah negaranya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara berisi pengaturan wilayah negara, yaitu wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya laut, hingga ruang udara di atasnya. Termasuk juga penting adalah sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara ini juga mengenalkan kepada kita apa itu wilayah yurisdiksi dan batas wilayah yurisdiksi. Wilayah yurisdiksi adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan, perundang-undangan, dan hukum internasional. Lalu, batas wilayah yurisdiksi adalah garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat
dan kewenangan tertentu yang dimiliki oleh negara yang didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Untuk tambahan info, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara ini disahkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 13 November 2008 di Jakarta. Undang-undang ini pun diundangkan di Jakarta oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Matalata pada tanggal 14 November 2008. Dalam peta ini, perbatasan wilayah di Indonesia yang dilansir dari website resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Zona ekonomi eksklusif ini bisa dilihat melalui zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, hingga melakukan penanaman kabel dan pipa. Gambar ini adalah peta pertahanan udara nasional yang dilansir dari Kompas yang bersumber dari website TNI Angkatan Udara. Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, batas horizontal dan batas vertikal. Sayangnya batas-batas ini lebih mudah dilanggar karena fleksibilitas dan sulit dijaga karena penjagaannya memakan cukup banyak biaya. Wilayah horizontal di Indonesia ini memiliki luas yang sama dengan luas daratan dan laut di Indonesia, yaitu 5.455.675 km persegi. Lalu, cara mengetahui wilayah udara vertikal Indonesia adalah dengan cara menarik ke atas sampai dengan 110 km dari wilayah daratan ditambah wilayah laut Indonesia. Angka 110 km ini adalah gagasan dari negara-negara pada forum UNCOPUOS, yakni suatu komite yang didirikan oleh PBB yang bertujuan untuk mendorong penggunaan antariksa oleh negara-negara di dunia dengan maksud damai. Pemanfaatan ruang geografi baik untuk pembangunan maupun pertahanan negara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai perencanaan tata ruang wilayah nasional ternyata telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Hal ini memuat penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi, penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Pola ruang wilayah nasional memiliki 3 bagian, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional. Tujuan penataan ruang wilayah nasional ini mewujudkan beberapa hal, di antaranya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi, keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Terakhir, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, bangsa Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menetapkan bahwa sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan bersifat semesta.
yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Hal ini merupakan upaya untuk menyinergikan kinerja komponen militer dan nirmiliter dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional Indonesia. Sistem pertahanan semesta memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditegaskan bahwa sebagai wujud dari kesemestaan, pelibatan seluruh warga negara dalam upaya bela negara merupakan kewajiban sekaligus haknya. Undang-Undang Pertahanan Negara juga mengklasifikasikan bahwa bala pertahanan negara yang digolongkan pada 3 kelompok, yakni komponen utama, TNI, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Sekian penyajian video hasil kerja kelompok kami. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Bila mana ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan di grup WA. Atas perhatiannya, saya ucapkan kembali terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.